Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari IEM JD1 Type-C. Sebelum reviewnya dimulai, disclaimer dulu. IEM ini dikirimin langsung oleh Vio-nya, terima kasih banyak. Namun, seperti biasa, isi reviewnya 100% opini pribadi saya sendiri. Kita mulai dari penampakan dusnya dulu. JD1 Type-C ini dia single dynamic driver dengan harganya yang Type-C di 22 USD kalau nggak diskon. Yang saya punya dikirimin warna black. Tampak sampingnya kayak gini, tampak belakangnya, samping satunya, yuk kita buka. Ngomong-ngomong ini masih sama. Agak susah ngebukanya sampai sobek nih. Tuh, si dusnya. Dia, ya, ngebukanya gimana ya? Dia, oke, mari kita struggle. Waktu dibuka ada kitabnya. Kitabnya tentunya belum saya baca. Waktu itu JD1 Type-C-nya di sini. Di bawah sininya ada kabelnya. Si kotak ini isinya apa? Ini tuh, lihat. Ngebukanya tuh dusnya agak susah ya. Jadi sobek-sobek. Di sini isinya ada silica gel dan juga ear tips. Size SML, silikon generik. Untuk si IEM beserta kabelnya tunggu sebentar, saya beresin dulu, nanti saya ambil. Ini dia si IEM beserta kabelnya. Yuk kita bahas ke build quality dari si IEM-nya dulu. IEM-nya ini sama persis kayak JD1 yang OG, yang kabel biasa. Dia faceplate-nya dari metal dan bahan belakangnya body shell utamanya dari plastik. Dia plastiknya let's say sedikit lebih bagus dibandingkan IEM KZ dan QKZ. Di sini lebih gimana ya? Feel-nya lebih beda lah, kalau kalian pegang pasti tahu sendiri. Sedangkan untuk kabelnya dia ear hook-nya masih sama, ini agak annoying. Kalau saya pribadi sih prefer ini ear hook-nya kalau lebih lentur sedikit bakal lebih nyaman di comfort-nya. Tapi sebenarnya comfort-nya nggak masalah sih. Tapi ya nitpick aja sedikit dari kabelnya ear hook kayak gini. Sedangkan di si kabelnya dia ada mikrofonnya. Nanti sound sample dari mikrofonnya saya taruh di sini. Ini merupakan tes mikrofon dari JD1 Type-C. Kurang lebih suaranya seperti ini. Ini saya rekam pakai aplikasi recorder Poco X6 Pro 5G. Tes 1, 2, 3, suaranya seperti ini. Si mikrofonnya dia ada tombol volume up, play pause, dan juga volume down. Untuk si terminasinya karena kayak judulnya ini si Vio JD1 Type-C, ya terminasinya dia di Type-C. Seperti ini. Kita masuk ke comfortnya. Di kuping besar saya, JD1 Type-C ini very comfortable. Dan saya nggak ada komplain untuk comfortnya. Nggak ada hotspot juga di kuping saya. Sama aja sih sebenarnya kayak JD1 OG. Tapi ya kalau mau nitpick ya kayak yang saya bilang tadi, ear hook-nya ini agak sedikit annoying. Dibuat lentur sedikit lebih nyaman lagi, harusnya. Ya udah langsung aja kita masuk ke bagian sound-nya. Si JD1 Type-C ini karena dia Type-C, dia ada 5 sound profile yang bisa dipilih. Ada yang default, bass extension, treble, vokal, dan Harman reference. Untuk ganti profilnya gimana? Kalian tinggal pencet tombol volume up dan volume down bersamaan, jadi kayak gini. Dia nanti ada suaranya. Kalau default, kalau nggak salah ngomongnya default. Kalau yang bass extension. Ya kurang lebihnya kayak gitu. Saya bahas sedikit perbedaan dari sound profile-nya. Di yang default, dia suaranya sama kurang lebihnya kayak yang JD1 OG yang saya sempat review sebelumnya di channel ini. Bass extension sama kayak namanya, dia nambah bass quantity. Ini mungkin bisa memuaskan kere-hore penyuka bass. Mungkin ya, tergantung kalian bass head-nya seakut apa. Ada juga profile treble, dia kayak namanya juga. Ngeboost si treble-nya. Emang kebus treble-nya, tapi saya sendiri kurang suka dengan profile ini karena treble-nya sendiri kurang berasa high resolution. Ada lagi yang profilnya vokal,
Midrange-nya jadi lebih pronounced. Dia fokus utamanya di vokal dan midrange. Tapi kalau saya mau nitpicking, vokalnya di profile ini tuh sedikit nasally, kayak suara hidungnya tuh berlebihan, jadi kayak Kurang lebih suaranya jadi kayak begini. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Dan profile terakhir, Harman Reference. Seperti namanya, ini ngebikin profile tuningan JD1 ini jadi Harman Target IEM. Dan ini jelas profile favorit saya. Karena paling balance di antara semua profile yang ada. Satu hal yang harus saya mention juga, JD1 Type-C ini ada sedikit hiss kalau dicolokin ke HP. Jadi nggak benar-benar pure black background, dia ada sedikit psss, kayak white noise gitu. Saya juga bakal bahas sedikit komparasi profile Harman Reference versus default profilenya. Bassnya dulu. Bassnya di Harman Reference lebih fokus di sub-bass region, sedangkan di default, dia lebih ada kolorasi dan boost di area mid-bass sectionnya. Mid-range-nya, di Harman Reference dia lebih relax dibandingkan default profile. Di default profile perasaan tuh kayak lebih maju ya upper mid-range-nya dibandingkan Harman Reference. Di lower mid-range-nya gimana? Sedikit muddiness atau bloatiness yang disebabkan dari si mid-bass boost di default profile juga di-fix di Harman Reference profile ini. Treble-nya gimana? Treble-nya di Harman Reference dia lebih relax dibandingkan default profile-nya. Di default profile dia tuh lebih kayak V-shape atau W-shape. Dia lumayan ada zinc dan ngegigit presentasinya. Ada bite-nya. Sedangkan di Harman Profile ya tipikal Harman, dia smooth dan juga nyantai. Yuk kita masuk ke bagian technicality-nya. Technicality-nya gimana? Untuk harga 22 USD saya cuman bisa bilang ini decent atau lumayan. Stage-nya dulu. Dia medium atau small bergantung profilnya. Presentasinya paling megah atau medium ini di Harman Reference karena midrange-nya lebih ada space dibandingkan profile-profile lainnya. Stage layering-nya ada tapi nggak begitu bagus. Separasi dan positioning-nya gimana? Dia decent atau lumayan lah. Dibilang bagus enggak, jelek juga enggak. Mungkin ini saya sih curiga technicality-nya agak kena limit dari si chip yang ditanam di Type-C-nya ya. Dia kayaknya chipnya tuh nggak begitu oke, bukan audiophile grade atau sejenisnya. Which is wajar sih karena ini memang harganya 22 USD. Perbedaan harganya cuma 2 USD atau 1 USD sama yang OG kalau nggak salah. Saya bisa separate dan nyari lokasi posisi pakai JD1 Type-C ini. Tapi tuh kayak harus ada effort tambahan yang harus diproses di otak, di mana letak suaranya. Imagingnya gimana? Dia good lah lumayan. Hampir 2.5D sounding, dia mayan ada layer-layer informasi suaranya. Jelas belum holografis, tapi juga ini belum 2.5D sounding yang sering saya sebut-sebut di channel ini. Dia hampir menuju ke situ, jadi gimana suaranya? Dia dibilang asal bunyi kayak 2 dimensi asal lurus maju doang? Enggak, tapi ya 2.5D juga belum ke situ. Jadi ya gimana ya? Ya lumayan lah intinya. Detail retrieval-nya gimana? Dia good. Detail retrieval-nya ini fix karena limitasi dari chip yang ada di Type-C-nya. Dia lebih fokus di macro dynamic dibandingkan micro detail. Konklusinya gimana? Jadi recommended atau enggak yang JD1 Type-C ini? Jawabannya bergantung. Let me explain. JD1 Type-C ini unggul di simplicity yang ditawarkannya karena kebanyakan smartphone sekarang udah nggak ada jack 3.5 mm lagi. Jadi ini tinggal colok Type-C aja. Tapi yang bikin saya nggak langsung rekomendasiin IEM ini tuh ya karena technicality-nya kayak downgrade dibandingkan JD1 yang original, yang OG, yang sebelumnya saya review. Dibilang jelek enggak, tapi jadinya cuman lumayan lah gitu aja. Kalau misalkan kalian bingung mau ambil JD1 Type-C atau yang OG, ini saya bantu. Alasan kalian ambil yang Type-C. 1. Kalian pingin multiple tuning options. Kedua, plug and play, convenient factor, dan simple. Alasan kalian ambil yang non-Type-C atau yang OG. 1. Technicality-nya better kalau kalian punya dongle yang udah lumayan atau decent. 2. Gak ada background hiss, tapi ini juga bergantung dari source yang kalian pakai. Jadi ya kurang lebihnya begitu. Kalau kalian emang mau multiple tuning, plug and play, simple, dan gak masalah,
sama ada si his sedikitnya dan technicality-nya yang cuman biasa aja, ya saya bisa rekomendasiin Type-C ini. Tapi kalau kalian udah punya dongle atau HP yang masih ada jack 3.5-nya, saya pribadi sih lebih rekomendasiin yang OG aja. Dah, segini aja review saya kali ini. Terima kasih udah mampir, apabila berkenan boleh dong minta like, sub, dan share juga. Sekian dari saya, ini review untuk JD1 Type-C. Bye-bye.